Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fajala Rasati dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang, offering C 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan salah satu praktikum, yaitu pemantulan cahaya oleh cermin datar pada bidang datar. Praktikum ini dilakukan untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu Praktikum Fisika Dasar 3 yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Anda Endang Purwaningsi, MSI. Sebelum melakukan praktikum, saya akan menjelaskan sedikit mengenai cahaya dan juga pemantulan cahaya. Jadi, apa itu cahaya? Cahaya merupakan salah satu gelombang elektromagnetik yang kasat mata. Sebagai gelombang elektromagnetik, cahaya merambat tanpa melalui medium. Cahaya memiliki sifat-sifat, yaitu dapat dibiaskan, dapat dipantulkan, dapat merambat lurus, dapat menembus bidang bening, dan dapat diuraikan. Salah satu sifat cahaya yaitu dapat dipantulkan. Apabila cahaya menemui batas dari suatu medium, maka cahaya akan dipantulkan baik sebagian maupun keseluruhan. Pada saat cahaya dipantulkan pada cermin datar, maka cahaya akan dipantulkan secara keseluruhan. Sehingga pada saat cahaya dipantulkan pada cermin datar akan memenuhi salah satu aturan, yaitu hukum pemantulan cahaya, di mana hukum pemantulan cahaya berbunyi bahwa garis datang, garis normal, dan garis pantul berada pada satu bidang yang sama. Dan yang kedua, bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tujuan dari praktikum ini ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui besarnya sudut pantul yang dihasilkan pada saat memantulkan sudut datang pada cermin datar. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana sifat-sifat bayangan yang dihasilkan pada saat pemantulan cahaya oleh cermin datar. Kemudian, alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu cermin datar sebagai media untuk memantulkan cahaya. Kemudian terdapat juga laser sebagai sumber cahaya yang nantinya cahayanya ini akan dipantulkan pada cermin datar. Kemudian ada busur. Busur digunakan untuk mengetahui besarnya derajat dari sudut pantul dan sudut datang. Kemudian penggaris digunakan untuk menarik garis, yaitu garis datang, garis pantul, serta garis normal yang tegak lurus dengan cermin datar. Kemudian ada kertas HVS yang nantinya digunakan sebagai media untuk menggambar garis pantul, garis datang, serta garis normal. Dan setelah alat dan bahan lengkap, langkah pertama yang dilakukan adalah kita akan menggambarkan garis normal yang tegak lurus dengan cermin datar. Lalu kita beri nama garis normal. Lalu kita akan memantulkan laser ini ke dalam cermin datar. Yang pertama, kita menggunakan sudut datang yaitu 0 derajat yang segaris dengan garis normal ini. Diperoleh bahwa apabila garis datang sama dengan 0, maka garis pantul juga menghasilkan 0 derajat pula. Kemudian kita akan memvariasikan sudut datang untuk mencari sudut pantul yang dihasilkan. Jangan lupa menggunakan pensil untuk menandai yang nantinya akan ditarik garis untuk mencari berapa besar sudutnya. Ini sudut datangnya, lalu kita pantulkan. Setelah itu kita akan menarik garis. Kemudian kita hitung berapakah sudutnya dengan menggunakan busur.
sudut yaitu 30 derajat. Dan ini juga 30 derajat. Pada praktikum ini kita akan membuktikan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul dan kita akan mencari berapa sudut pantul yang dihasilkan pada sebuah sudut datar. Setelah melakukan ini, kita harus memvariasikan lagi dengan mencari 5 sudut yang berbeda. Kemudian mencatat hasilnya pada data hasil pengamatan. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita mengetahui berapa besar sudut pantul dan berapa besar sudut datang yang dihasilkan, kita akan praktikum untuk mencari bagaimanakah sifat-sifat bayangan yang dihasilkan pada pemantulan cermin datar. Kita akan memberikan benda ini. Kemudian kita akan melihat bagaimana bayangan yang dihasilkan pada cermin datar. Kemudian setelah diamati, kita akan mencatat hasilnya untuk dibahas nanti. Untuk hasil pengamatan yang diperoleh adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sudut datang berupa 30 derajat dan menghasilkan sudut pantul berupa 30 derajat. Yang kedua, apabila sudut datang sama dengan 13 derajat, maka sudut pantulnya adalah 13 derajat pula. Demikian juga sama seperti pada sudut 44, sudut pantulnya adalah 44 derajat. Jika sudut datang adalah 58 derajat, maka sudut pantul adalah 58 derajat pula. Serta yang terakhir, sudut datang adalah 79 derajat, maka sudut pantulnya juga adalah 79 derajat juga. Dari data percobaan yang telah kita peroleh, dapat diketahui bahwa pada data pertama, apabila sudut datang yang diberikan adalah 30 derajat, maka sudut pantul yang dihasilkan adalah 30 derajat pula. Kemudian seterusnya sampai data kelima, yaitu apabila sudut datang yang diberikan adalah 79 derajat, maka sudut pantul yang dihasilkan adalah 79 derajat pula. Dari data hasil pengamatan juga dapat diketahui bahwa garis datang, garis pantul, serta garis normal berada satu bidang yang sama. Sehingga pada data tersebut dapat diperoleh bahwa hukum pemantulan cahaya dapat kita buktikan, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul serta garis datang, garis pantul, dan garis normal berada pada satu bidang yang sama. Kemudian dari hasil pengamatan, yaitu benda diletakkan di depan cermin datar, kita akan memperoleh sifat-sifat bayangan dari cermin datar, yaitu yang pertama adalah bersifat maya, yaitu bayangannya berada di belakang cermin. Yang kedua adalah tegak namun arahnya berlawanan dengan cermin. Yang ketiga yaitu tingginya sama antara benda asli dengan bayangan yang berada di dalam cermin. Kemudian yang keempat adalah jarak dari benda asli kepada cermin sama dengan jarak bayangan kepada cermin. Pada praktikum ini sedikit mengalami kesulitan karena titik fokus pada laser sulit untuk diketahui, sehingga ada kemungkinan bahwa terjadi sedikit penyimpangan dari sudut yang dihasilkan. Dengan demikian dapat diperoleh kesimpulan bahwa sinar datang sama dengan sinar pantul. Kemudian pada hukum pemantulan cahaya juga dapat dibuktikan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul, serta garis datang, garis pantul, dan garis normal berada pada bidang yang sama. Kemudian juga dapat diperoleh hasil bahwa sifat bayangan yang dihasilkan pada cermin datar yaitu maya, tegak namun berlawanan arah, tingginya sama, dan jaraknya juga sama. Demikian praktikum yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.